Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum saya mulai video ini, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Alif Hilmi Akbar. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana kepribadian membentuk persahabatan, hubungan intim, dan pengasuhan anak. Jadi simak baik-baik ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang teori 5 dimensi model kepribadian yang dikemukakan oleh L.L. Truson, yang kemudian dikembangkan alat ukurnya oleh Lewis Goldberg. Nah, teori ini menyatakan bahwa ada 5 sifat dasar inti pada diri manusia. Jadi, kepribadian manusia itu ditentukan oleh sifat-sifat yang dominan dari kelima sifat itu. Nah, agar mudah diingat, kelima sifat itu disingkat menjadi OCEAN, OCEAN. Nah, yang pertama adalah O, openness to experience. Dalam sifat ini, apabila openness to experience-nya tinggi, maka seseorang akan terbuka pada pengalaman-pengalaman dan gagasan-gagasan baru, yang mana seseorang itu akan suka dengan ide-ide baru, mudah penasaran dan juga imajinatif dan kreatif. Jika openness to experience-nya rendah, maka seseorang itu lebih senang dengan rutinitas, nyaman sama perubahan, dan tidak mudah penasaran. Yang kedua adalah C, conscientiousness. Ya, conscientiousness. Adanya seperti itu. Ya, apabila conscientiousness-nya tinggi, maka seseorang akan selalu rapi, terorganisir dalam segala hal, berencana dan tepat waktu. Sebaliknya, jika conscientiousness-nya rendah, maka seseorang itu lebih berantakan dan kurang terorganisir, dan juga sering suka telat. Yang berikutnya adalah E, extraversion. Ya, jika extraversion-nya tinggi, maka seseorang itu energinya akan bertambah ketika bersosialisasi, berkumpul dengan seseorang, dan juga aktif, seru, dan penuh energi. Tapi kalau extraversion-nya rendah, atau bisa disebut juga introvert, nah, maka seseorang itu akan lebih ke pendiam, lebih menarik diri dan dapat energi saat sendiri. Nah, selanjutnya adalah agreeableness. Agreeableness. Jika agreeableness-nya tinggi, maka seseorang itu lebih suka kedamaian, bersahabat, menghindari konflik, dan setuju dengan banyak hal. Tapi jika agreeableness-nya rendah, maka seseorang itu akan lebih agresif, dominan, dan tidak mudah setuju dengan orang lain. Yang terakhir adalah N, neurotism. Jika neurotismnya tinggi, maka seseorang itu akan mudah terpicu emosi negatifnya. Tapi jika neurotismnya rendah, maka seseorang akan lebih tenang, terkendali, dan emosinya itu lebih stabil. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari materi ini. Setelah saya sebutkan dari 5 sifat kepribadian tadi, karena itu juga akan masuk ke dalam materi saya kali ini. Nah, kepribadian seseorang itu penting dalam hubungan pertemanan dari remaja sampai menuju dewasa. Dalam masa anak-anak atau remaja, tugas terpentingnya adalah menjalin hubungan pertemanan dan persahabatan dengan teman sebaya. Nah, anak-anak yang memiliki sifat extraversion itu menunjukkan kemampuan bersosialisasinya itu lebih baik. Nah, mereka itu akan cepat mendapatkan teman dan mudah dalam bergaul, mudah bersahabat gitu. Contohnya, ada anak yang sedang mendaki gunung
dan mendirikan tenda. Ya, ketika mendirikan tenda itu, dia itu di sebelahnya itu ada seseorang yang belum kenal. Tapi karena dia punya extravision yang tinggi, maka dia akan mengajak kenalan untuk berbincang-bincang. Akhirnya mereka itu berteman karena dia itu suka dengan pertemanan gitu, mudah bersosialisasi yaitu. Nah, di sisi lain saya akan membahas tentang anak yang memiliki sifat neurotism yang tinggi. Ya, itu akan berdampak, anak yang memiliki sifat neurotism itu berdampak buruk ya kalau tinggi pada pertemanan, karena bisa memicu sebuah permusuhan dan terusnya pertemanan. Contohnya itu ketika dia ada seorang anak ya yang sedang ngopi, lalu temannya itu ngeprank dengan menyembunyikan HP-nya. Karena neurotismenya tinggi, maka dia itu akan mudah emosi, langsung emosi, lalu dia akan mungkin pulang, lalu besoknya itu nggak mau berteman lagi dengan anak yang ngeprank gitu. Karena apa? Karena ketika di prank itu dia itu tidak tahu kalau itu bercanda dan langsung menggunakan emosinya, langsung marah, langsung tidak mood gitu. Nah, itu contoh dari anak yang memiliki neurotisme. Nah, sekarang dalam hubungan pasangan. Nah, dalam hubungan pasangan, kepribadian yang membentuk mikrointeraksional itu seperti seseorang yang dalam memilih pasangan itu mencari yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Dia akan memilih pasangan yang memiliki kesamaan dalam dirinya dan tidak akan meminta yang aneh-aneh. Yang penting pasangannya itu memiliki kesukaan, hobi atau sifat yang mirip, mungkin sudah cukup. Yang selanjutnya adalah kepribadian dalam pola asuh anak. Ya, kepribadian dalam pola asuh anak itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi anak dalam tumbuh. Jika Anda mengasuhnya seperti apa atau gimana. Ya, dalam materi ini saya akan membahas tentang mada 2 yang mengaruhi, yaitu psikopatologi dan genetik perilaku. Nah, ketika ada orang tua yang dalam dalam psikopatologi, orang tua yang memiliki penyakit kejiwaan, gangguan kejiwaan atau masalah trauma-trauma dalam masa lalunya itu bisa mempengaruhi dalam mengasuh anak, dan itu sangat harus dikaji ulang atau harus diobati, karena jika kecemasan atau penyakit kejiwaannya itu kambuh atau muncul ketika mengasuh anak, itu anak itu akan bisa tidak bagus pendidikannya. Nah, jadi sangat penting untuk mengobati penyakit-penyakit jiwa dalam orang tua yang punya penyakit jiwa. Yang kedua adalah genetik perilaku. Dalam perilaku itu memang bisa diturunkan dari gen gitu. Tapi tidak semua, dan bukan berarti kalau kepribadian anak itu tergantung genetiknya. Tapi bisa juga genetik menurun ke anak. Contohnya misalnya ada seorang orang tua yang punya kepribadian pemarah mungkin atau neurotisme, mungkin bisa menurun ke anaknya. Tapi tidak semua itu kepribadian menurun dari gen. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Jika ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali.